menjelang revolusi tabu. Tak ada kata mundur sebelum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Keloris Nusantara, pada sesi ini kita akan membuat sebuah atraksi tentang bagaimana sih sebetulnya mitos kelor ini. Karena sudah puluhan tahun orang meyakini, atau sebagian orang meyakini, bahwa kelor ini mitosnya adalah mampu menghilangkan ilmu seseorang, ya, ilmu gaib seseorang. Nah, apakah ini hanya sebagai mitos atau sebuah fakta? Hari ini kita akan bongkar mitos ini untuk kemudian melakukan cut off untuk kedepannya, bahwa kemudian ketika itu tidak terbukti, maka masyarakat harus menyadari bahwa ternyata itu hanya sebuah mitos belaka saja, bukan sebuah fakta. Nah, di studio Daeng Kelor Channel ini setelah hadir salah satu narasumber kita, pecinta besi, Muntak Besi ya, Muntak Besi, pecinta Muntak Besi di Kabupaten Bone ini. Beliau adalah Daeng Aswin. Apa kabar Daeng Aswin? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya juga ini? Ya, alhamdulillah. Ini bersejarah karena ini adalah edisi perdana kita di studio podcast Daeng Kelor Channel ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan informasi yang valid terhadap masyarakat bahwa sesungguhnya yang diyakini ini adalah sesuatu yang bukan faktanya, bukan pada faktanya. Nah, Daeng Aswin, sebelum kita masuk di pembuktian terhadap apakah ini mitos atau fakta, kita bincang-bincang dulu ini. Ya, sebetulnya Daeng Aswin ini pernah mendengar tak bahwa kelor itu diyakini oleh sebagian masyarakat bisa menghilangkan ilmu seseorang? Ada beberapa daerah atau lokasi, tepatnya di luar sana, ada yang meyakini bahwa daun kelor itu bisa merontokkan susuk, bisa menghilangkan ilmu kebal orang, dan bisa meruntuhkan semua santet-santet yang ada. Seperti itu menurut mereka. Tapi kalau untuk saya, hanya Allah yang tentukan. Oh iya. Jadi menurut Daeng Aswin, orang boleh meyakini mitos itu, tapi untuk Daeng Aswin sendiri itu hanya Allah yang bisa menghilangkan. Iya. Semua izin Allah istilahnya. Semua atas izin Allah. Iya. Ya. Baik, sebelum kita melakukan atraksi, mungkin kita mau lebih kenal lebih jauh dulu tentang Daeng Aswin ini, aktivitas sehari-harinya sebagai apa, kemudian pengalamannya di aktivitas budaya, seni di pecinta Muntak Besi seperti apa. Mungkin Daeng Aswin bisa cerita dulu ke pemirsa. Siap. Untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Aswin. Biasanya saya disebut dengan Daeng Aswin atau di grup Muntak Besi Pusaka Sulawesi Selatan sebagai admin utama, dan ada beberapa teman-teman admin juga yang lain. Untuk keseharian saya bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, khususnya di objek-objek wisata dan pengambilan data. Seperti itu. Jadi saya hadir di sini karena undangan beliau Daeng Kelor, dengan satu tantangan yang sangat luar biasa, dengan melawan takdir, mitos kelor bahwa bisa merontokkan ilmu seseorang. Kita lihat dan kita akan saksikan langsung. Ini tanpa rekayasa, dan kita akan buktikan bahwa bagaimana sebenarnya ilmu itu bisa jadi semua izin karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Jadi ini tanpa rekayasa ya. Ini live ini. Jadi tidak ada settingan, tidak ada. Jadi komunikasi. Jadi pemirsa, saya sampaikan bahwa komunikasi saya dengan Daeng Aswin ini sampai hari ini hanya melalui WhatsApp saja. Iya, betul. Jadi tidak pernah ketemu, saya hanya menyampaikan lewat WhatsApp. Daeng Aswin ada begini.
Kalau misalkan kita sepakat dan ketika ada kejadian sesuatu yang tidak diinginkan, itu kita tidak akan saling menuntut bahwa ini kesepakatan kita bersama. Karena benar-benar ini real, tidak ada rekayasa, tidak ada settingan, tidak ada drama, tidak ada. Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar. Ya, apa yang akan terjadi sebentar setelah saya pukulkan daun kelor ini kepada badannya Dayang Aswin ini. Baik, apakah kita sudah bisa memulainya? Bisa. Kalau perlu kita tes dulu ya. Ya. Sebelum saya dipukulkan, artinya saya tes dulu bahwa ilmu itu memang sudah ada, semua izin karena Allah Ta'ala. Ya. Ya. Boleh. Oke, teman-teman dan proses, kita sudah lihat di depan saya ada sebuah kertas. Sebentar Dayang Aswin. Ya. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa ini adalah adegan yang tidak bisa ditiru kecuali kepada ahlinya. Jadi ini adegan berbahaya, tolong jangan ditiru di rumah atau dimanapun sahabat-sahabat berada. Ini adegan berbahaya, hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Oke. Siap. Jangan ditonton di sama anak-anak kecil. Ya. Tolong diawasi. Kita akan buktikan bahwa saya bawa sebuah keter, ya. Saya bawa sebuah keter. Ini murni. Nih. Ini saya cuma pegang ujung-ujungnya saja, ya. Ini murni. Ya. Ini murni ya. Pisau keter baru ini. Belum pernah dipakai. Ini masih ada tempatnya. Ya. Masih ada tempatnya. Oke, saya buktikan langsung. Ya. Akan buktikan langsung. Ya. Ini. Dan kita ini pisau keter ya, saya simpan ya. Yang kedua, saya menggunakan badik. Ya. Badik ini berjenis loop. Dia punya kurisi kuri bojo. Biasa orang bilang ini ya istilahnya untuk pamornya Anda bisa nilai sendirilah ya. Dan kita akan lihat bagaimana runcingnya ini benda ya. Oke. Dan ini akan saya tusukkan ya. Bisa disorot langsung ke sini. Buktikan. Ya. Ya, sekali lagi jangan dicontoh di rumah ya. Oke. Kita akan uji coba dengan mitos yang beredar selama ini bahwa fosil kelor itu seperti bagaimana. Ya. Jadi saya pukulkan ke. Boleh, silahkan. Ke punggungnya dulu ya. Mau di punggungnya boleh. Ini lihat bahwa hari ini kita akan melakukan pembuktian yang selama ini diyakini oleh banyak masyarakat tentang ketika seseorang dipukulkan kelor di badannya, maka ilmunya akan luntur. Ya, tadi sudah ada pembuktian awal, sekarang kita coba pukulkan daun kelor ini. Tangannya ada yang ya, siap. Ya. Siap. Oke. Kalau perlu saya makan. Iya. Ya. Kita buktikan kalau perlu saya makan ini. Ya. Ini tidak makan, kita gosok begini. Ya, ini kita gosok. Dan kita mainkan. Kita mainkan lagi. Oke. Ini live ya. Jadi ini tidak ada rekayasa. Sekali lagi tidak ada rekayasa. Pisau saya enggak pernah turun ya. Jangan sampai bilang ini ditukar lagi, ini diganti lagi, enggak ada ya. Oke. Nih. Semua izin karena Allah Ta'ala. Kita pakai badik lagi. Ya. Pakai badik. Jadi lihat.
tangan lagi yang sudah dipukulkan sama Deng Kelor tadi. Ya. Bagaimana menurut kalian sendiri yang nilai bahwa ini bukan rekayasa ya? Ngeri nih, ngeri. Oke, saya sudah makan, saya sudah dipukulkan, saya sudah gosok. Semua yang menentukan adalah yang di atas. Istilahnya, janganlah kita gampang percaya dengan mitos-mitos yang bagaimana. Iya. Artinya percaya dengan Allah bahwa semua Allah yang menentukan. Manusia itu hanyalah wadah, sarana yang kita persiapkan. Oke? Seperti itu. Bagaimana menurut Deng Kelor sendiri? Ya. Jadi begini. Saya lalu kemudian berpikir bahwa kalau ternyata keyakinan masyarakat itu tidak terbukti hari ini, jadi hari ini kita sudah buktikan. Lalu kemudian saya malah berpikir siapa sesungguhnya membuat cerita ini. Sebenarnya begini, ini dari warisan juga sebenarnya. Ada warisan yang dari nenek ke nenek. Ya. Ada kalau di salah satu tempat daerah yang pernah saya datangi, saya tidak usah sebut namanya. Ya. Katanya daun kelor itu dipakai untuk memandikan jenazah. Ya. Karena biasa kan ada jenazah yang masih punya ilmu-ilmu apa? Yang menurut mereka ilmu itu masih terpendam sama manusia itu sendiri. Akhirnya bisa rontok semua seperti itu. Itu menurut keyakinan beliau. Dan ada juga yang memang mereka mempergunakan daun kelor ini bisa menggunakan sebagai tempat wadah santet. Oh, begitu. Ada tempat wadah santet ya. Kalau itu saya bisa buktikan juga. Cuma jangan di sini. Iya. Ini tidak boleh dikasih lihat orang karena ini salah satu istilahnya salah satu ilmu hitam juga tidak boleh. Mending kita kasih yang baik-baik saja kepada orang lain. Iya. Jangan dikasih yang jelek-jelek. Jadi kelor ini bisa dijadikan media untuk ilmu hitam juga ya? Ada yang bisa digunakan untuk ilmu hitam sarana media. Media ini saya sudah buktikan waktu saya masih kecil, saya masih diajaran itu, tapi semoga itu saya tidak berikan kepada orang lain. Tapi setahu saya kelor itu bukan untuk merontokkan ilmu kebal atau bagaimana, tapi kelor itu adalah penuh dengan nutrisi. Iya. Penuh dengan obat buat manusia. Bukan cuma herbal saja, tapi ini kalau di tempat saya dijadikan sayur. Bang Deng kelor ini. Sayur yang sangat lezat. Makan sayur kelor. Mantap. Yang ada itu apa? Buahnya. Buahnya. Dipotong-potong baru dimasak. Mantap ini. Gak usah lah percaya yang seperti ini. Percaya sama Allah. Seperti itu, Deng. Ya, baik, Deng Aswin, terima kasih informasinya. Dan tadi sempat dikatakan bahwa sebetulnya kelor ini bukan untuk meruntuhkan ilmu seseorang ya. Tapi kalau saya justru melihat dari sisi lain bahwa kelor ini mampu mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh manusia. Wah, sangat luar biasa. Saya baru tahu itu, Deng. Ya, kenapa? Karena seperti ini misalnya. Ya, ini kan dari teh raja ini kan dari daun kelor kering yang sudah dikeringkan melalui standar perusahaan, sehingga ketika teh ini diminum rutin itu bisa apa namanya menghilangkan semua racun-racun yang ada dalam tubuh manusia. Wah, ini jangan sampai sebetulnya mitos itu larinya ke sana. Oh gitu. Ya, saya justru berpikir begitu karena ini kan selama ini saya hanya menduga-duga saja, ini benar apa tidak ya? Kalau seseorang dipukulkan kelor, apa benar ilmunya hilang atau bagaimana? Ini tidak pernah saya buktikan sendiri. Nah, hari ini tanpa rekayasa, tanpa settingan, semua real live, saya malah berpikir begitu tadi bahwa ternyata mungkin yang dimaksudkan ini mampu melunturkan ilmu itu ilmu hitam mungkin ya? Iya, ilmu hitam. Atau bermakna racun di dalam yang ada. Ya kayaknya seperti itu. Mungkin orang tua dulu maunya seperti itu. Cuma penafsiran penafsirannya yang keliru seperti itu. Makanya kita buktikan dengan testimoni seperti tadi.
saya juga baru tahu bahwa ada teh raja yang bisa mengeluarkan racun dalam tubuh ya. Apalagi khasiat selain itu, Dengkelor ini? Ya ini kan klaimnya bukan obat ya. Iya. Kelor itu bukan obat, klaimnya dia pangan. Oh, pangan. Pangan. Tapi hasil penelitian dunia membuktikan bahwa ternyata kelor itu mampu mengobati lebih dari 300 penyakit. Walaupun klaimnya bukan obat, tapi pangan, akan tetapi ternyata dia berfungsi sebagai obat. Ya, seperti itu kira-kira dengan Aswin. Ya, mungkin pemirsa di rumah, penonton, sahabat Keloris di seluruh Indonesia hari ini juga sudah melihat bukti bahwa apa yang dicerita oleh orang-orang selama ini, apa yang dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia selama ini, ternyata hari ini kita buktikan bahwa itu tidak benar. Ya, dengan Iya, betul. hari ini kita buktikan bahwa itu tidak benar. Jadi jangan lagi dibelokkan atau jangan lagi dihubung-hubungkan kelor dengan mitos-mitos yang tidak jelas seperti itu. Mari kita fokus bahwa kelor ini adalah sebuah tanaman yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanaman ini dikenal di dunia itu sebagai pohon ajaib. Kenapa? Karena daunnya yang sangat Kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Tapi manfaatnya yang sangat luar biasa. Ya, manfaatnya yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Boleh saya bertanya nih, Dengkelor ini, apakah ini sudah dibudidaya juga? Sudah. Jadi di Tondra kita punya kebun kelor. Bahkan di sana ada wisata kelor. Sebagian masyarakat Bone mungkin sudah paham, sudah lihat. Kayaknya masih banyak yang belum tahu ini Dengkelor ini tempat objek wisata di sana juga. Ya, makanya bagi yang masyarakat yang belum pernah ke sana atau belum tahu, ini kita kasih tahu nih bahwa di Desa Bulu-Bulu, Dusun Togeo, tepatnya Dusun Togeo, Kecamatan Tondra, itu ada sekumpulan anak muda yang diwadahi oleh Bumdesma. Itu membuat sebuah wisata kelor. Ya, jadi membuat wisata kelor, ada budidaya kelor di sana, ada tanaman kelor, kemudian ada mesin pengeringnya, kemudian ada produksinya. Jadi ini salah satu produksi Bumdesma sebenarnya yang bekerjasama dengan Plaza Desa Indonesia. Kira-kira kalau kita ke sana itu nanti ke Tondra, kita makan sayur kelor juga atau bagaimana? Oh iya, boleh. Oh gitu. Ya, nanti dengan Aswin khusus dijamu dengan teh kelor Alhamdulillah. madu. Amin. Ya, jadi teh kelor ini dicampur dengan madu. Mantap ini. Ya, Mantap. itu. Ini sudah dipasarkan juga ini? Sudah. Wah, sudah kemana-mana. Sudah kita kirim ke. Wah, jangan lupa kalau mau teh raja kelor, kelor tak ini nih. Ya. Ada tulisannya di Itu sini. produksi Bumdesma Ya. itu dengan Ini ada tulisan lontaraknya juga. Ya. Ya. Ini produksi lokal ini Pak, tapi bernuansa mancanegara. Ya. Tapi kalau diminum udah meruntuhkan ilmu seseorang kan? Wah, ini saya perlu coba juga nanti. Iya. Apakah meruntuhkan atau tidak? Tapi kan kita sudah buktikan. Iya. Dimakan langsung pun. Saya sudah buktikan bahwa jangan terlalu cepat percaya dengan mitos-mitos yang ada. Yakin sama apa yang kita miliki, karena semuanya izin Allah seperti itu. Jadi yang mau beli teh raja, silakan. Udah promosi ini. Bukan promosi, karena saya juga baru tahu bahwa ini sudah ada di Bone nih. Iya. Menurut saya pribadi, saya baru tahu bahwa ini sudah ada kelor tak. Dan itu sudah keluar PRT-nya itu. Wah, luar biasa ini. Halalnya sementara dalam pengurusan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ini ada distributornya di di Lambiru itu di DSM, Duta Sarana Media. Jadi teman-teman sudah tahu kan tempatnya, atau bisa menghubungi nanti kontak person sama beliau. Ya, bisa. Ya. Jadi langsung bisa dapatkan ini. Manfaatnya sangat luar biasa buat teman-teman semua, ya. Apalagi kalau sudah usia-usia 50 tahun ke atas, wah sangat luar biasa. Ya. Apalagi anak muda yang mau kalah sama orang tua. Iya. Baik, terima kasih dengan Swin. Ini masih boleh nggak kita atraksi sekali lagi? Boleh. Bahwa jangan sampai hanya karena ini rekayasa waktu. Enggak, Ya, boleh. jangan sampai nanti pemirsa lagi mengatakan bahwa
Wah, itu rekayasa waktu karena kelor yang sudah dipukulkan tadi baru beberapa saat. Ya, boleh. Kemudian iya dimakan tapi belum Bereaksi. Ya, bereaksi di dalam. Jangan sampai nanti masih ada yang aneh-aneh begitu pemikirannya. Nah, Boleh. untuk membuktikan itu semua masih bisa nggak? Bisa. Ya. Ya, sini. Oke ya, kita Ya. saksikan kembali ya. Ya, saya coba ya. Saya langsung yang pegang langsung ya. Iya. Ya. Kita pukul. Nah, perlu di muka. Di muka. Ya. Malah setannya nanti yang lari. Setannya nggak lari, setannya yang lari. Iya. Bagus kalau setannya lari. Nah, kita buktikan ya. Kalau perlu kita masukkan di sini, Ya. ya. Baru kita iris-iris gini. Nih, ya. Saya sudah iris-iris. Di zoom, Yus. Ya. Langsung kita iris-iris ya. Ini kelor, Pak. Kita main di kelor langsung ya. Tidak usah dipukul-pukul begini lagi. Dikesemain kayak begini pun baru digosok-gosok gini. Ya pemirsa, jadi ini sebagai bukti bahwa Kita lihat tajamnya ya. Saya enggak mati. Saya enggak turunkan pisaunya ya. ya ini tajam sekali nih. Ya. Anda sendiri yang nilai ya. Ini dari ujung sini saya tarik begini. Oke. Mantap kan? Ini saya sudah kasih masuk, saya kasih apa? Artinya jangan percaya dengan mitos. Ya. Seperti itu. Ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi melihat atraksi Dayang Aswin ini yang tapi ini butuh nyali juga ya Dayang Aswin ya. Istilahnya belajar terus mengamalkan. Ya. Karena ilmu itu zikir itu buat diri kita sendiri. Sholat buat diri kita sendiri. Apa yang disukai Allah? Bersedekah dan infak. Seperti itu. Luar biasa. Jadi seperti itu yang teman-teman lakukan. Semoga bisa apa yang kita katakan tadi, apa yang kita lakukan tadi, ini jangan dicontoh buat anak-anak kecil, ya. Ini hanya dilakukan kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya sendiri, seperti itu. Ya, oke, sahabat Keloris Nusantara, itulah pembuktian kita dengan Dayang Aswin, dan mudah-mudahan sekali lagi saya berharap kepada masyarakat agar mitos itu sudahlah dihentikan, bahwa itu tidak benar. Kalaupun misalkan masih ada yang di luar sana ngotot membuktikan itu, saya kira kita terbuka ya. Iya, terbuka. Tapi saya kira karena hari ini kita real, live, tidak ada rekayasa, tidak ada settingan, maka ini sudah sangat layak untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan cut off tentang pemahaman mitos masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone ini. Oke, jadi ini yang mana ya saya mau ajarkan sama Dayang Aswin ya. Ini kelor semua sih. Alhamdulillah, saya mau dikasih fosil kelor. Ini saya kasih dua-duanya deh. Ini kelor hitam dan ini kelor emas. Alhamdulillah. Jadi, saya pasangkan ya. Tapi nanti kasih muka besi. Ini Ada, saya masih punya. saya dikasih kelor ini kelor. Yang ini coklat apa? Kelor Emas itu, kelor emas. Kelor emas, katanya Ya. kelor emas. Itu saya sebetulnya kelor itu saya pahami cuma satu. Ya, kalau dari guru kami Kang Dodi itu kelor itu satu. Tapi saya lihat di internet itu ada kelor emas, ada kelor hitam. Kalau ada yang berminat lagi nanti nih, Bisa pesan. oh bisa pesan. Ya, mau Dayang Aswin bisa. Oh jangan. Ya. Ini pemberian. Setiap pemberian tidak boleh dikasih orang lain. Ya. Enggak, maksudnya kalau ada yang mau tanya-tanya melalui Dayang Aswin, nanti pesannya ke Oh, siap. ke Dayang Kelor. Siap. Ya. Nanti, tapi saya enggak kasih lihat di sini ya. Ada hadiah juga sih buat beliau. Yang kemarin sempat hilang juga sih bendanya. Tapi nanti itu di belakang layar. Iya. Jadi yang mau silakan berkomunikasi saya di belakang layar seperti itu. Oke pemirsa, saya kira cukup untuk episode kali ini, dan insya Allah episode selanjutnya lebih pada edukasi kepada masyarakat tentang kelor ini. Kenapa saya mengawali sesi ini dengan pembuktian mitos? Saya tidak ingin ke depan masyarakat dihantui lagi oleh mitos-mitos kelor. Sudahlah, bahwa hari ini sudah terbukti bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat itu adalah mitos.
sekarang atau kedepannya kita fokus bagaimana menjadikan kelor ini sebagai makanan yang bernutrisi tinggi, yang bisa membuat hidup kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompetnya. Amin. Ya, Oh iya, betul, itu yang perlu. Yang terpenting itu. Ya, sehingga kelor betul-betul menjadi anugerah yang bisa kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, kami akhiri sesi ini. Terima Siap. kasih Siap. Dan Aswin atas kesediaannya untuk hadir di studio ini. Mudah-mudahan nanti kalau saya undang kembali bisa datang kembali. Alhamdulillah. Dengan senang hati, dengan pintu terbuka lebar. Siap. Siap datang Ya. untuk menyambut Kelorta ini. Ya. Siap, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya dan Kelor di episode selanjutnya. Salam revolusi nutrisi. Salam budaya. Terima kasih dengan Swin. Terima kasih juga, Deng Kelor ini.